Bab 41. Nama, Sistem Lotre Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di depan perusahaan, Xiao Li, resepsionis yang menggantikan posisi Wang Ying, menyapa Su Xiao dengan wajah tersenyum. Di wajahnya yang tebal, berminyak, dan merah muda, dia menatap Su Xiao dengan penuh pesona. Selamat pagi, Ketua Kelompok Su. Dia jelas mendengar bahwa Su Xiao menjadi tenaga penjualan nomor 1 di perusahaan, jadi dia datang untuk menyanjung Su Xiao dalam upaya untuk melambung ke langit. Baiklah, selamat pagi. Apakah Wang Ying belum datang bekerja? Su menertawakan wajah pucat mayat ini, yang belum menyentuh fondasi, dan hampir memuntahkan buah panekuk yang baru saja dimakannya. Dia tidak begitu menyukai wanita pemuja kekuasaan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan Wang Ying setiap hari. Dia memperlakukan seluruh perusahaan dengan setara. Bahkan jika dia seorang pembersih, dia akan menyambutnya dengan hangat dengan senyum di wajahnya. Yang dibutuhkan perusahaan adalah meja depan yang adil dan cantik seperti Wang Ying. Ketika dia menjadi ekor bangau, Xiao Li tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri dengan baik. Ketua tim, apa pendapatmu tentang Wang Ying? Tidak, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sudah lama meminta cuti. Kurasa aku akan mengundurkan diri. Melihat pihak lain tidak memperhatikan kecantikannya, Xiao Li mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa dia sangat ingin Wang Ying mengundurkan diri. Dengan cara ini, dia selalu bisa duduk di singgasana meja depan untuk berhubungan dengan bosnya. Mundur, tidak? Baiklah, begitu. Kamu sibuk. Su Xiaoxin terkejut, Wang Ying tidak akan benar-benar mengundurkan diri, kan? Meskipun mengetahui bahwa latar belakang keluarga Wang Ying jelas tidak sederhana, di dalam hati Su Xiao, Wang Ying sudah menjadi pacarnya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkannya menghilang dari hidupnya. Setelah mengetik kartu dan menandatanganinya dengan tergesa-gesa, Su Xiao kembali ke pekerjaannya dan memutuskan untuk bertanya kepada manajer perusahaan. Posisi wakil ketua kelompok mirip dengan seorang penjual biasa, tetapi ada satu pekerjaan lagi dan konten anggota tim penataan huruf, tetapi Su Xiao masih sangat sibuk. Hingga tengah hari, ketika Su Xiao sedang mengobrak-abrik banyak dokumen tentang umpan balik pelanggan tentang kebocoran rumah, seorang anggota tim wanita datang dengan wajah khawatir dan mengetuk pintu kantor Su Xiao. Ketua tim Su, ini tidak baik. Ini pelanggan yang tangguh dengan temperamen yang sangat aneh, berteriak-teriak untuk villa teratas di sini, dan sulit untuk dilayani. Dia sudah marah dan menangis untuk banyak penjual kita. Terlebih lagi, orang yang memanggil namanya ingin Anda bertindak sebagai perantara untuknya. Anda ingin saya pergi? Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bagaimanapun, Ketua Tim Su, pergi dan lihatlah. Kami benar-benar tidak bisa bertahan. Anggota kelompok wanita mendesak dua rongga mata memerah untuk berkata. Su Xiao segera meletakkan berkas di tangannya dan berlari bersama para anggota tim wanita. Pria, sebutkan agen mereka sendiri. Villa teratas hati Su Xiao tiba-tiba terlintas sosok seseorang. Lebih dari 1 juta transaksi dilakukan di ruang VIP eksklusif. Sebelum mereka memasuki pintu, Su Xiao mendengar suara pria yang kasar datang dari ruangan. Apa rumah-rumah busuk ini? Kamu tunjukkan ini padaku saat aku di sini. Mereka segerombolan pecundang. Apakah rumah-rumah ini ditempati orang? Aku orang yang kembali. Yang aku inginkan adalah villa terbaik. Dan biarkan Su Xiao datang dengan cepat. Aku ingin dia melakukan tugas untukku secara langsung. Tapi Tuan, ketua kelompok Su sudah menjadi wakil ketua kelompok. Dia sibuk dengan urusan resmi dan tidak punya waktu sama sekali. Seorang pramuniaga berkata dengan nada. Tunduk, Pak. Dengan tepuk tangan meriah, pria itu menamparkan wajah pramuniaga itu, dan tamparan merah cerah muncul di wajah yang terakhir. Apa itu wakil ketua kelompok? Ayam rumput yang terbang di dahan juga ayam rumput, biarkan dia datang dengan cepat. Menjadi wakil ketua kelompok berarti melihat dirimu sebagai karakter. Teriak pria itu. Wanita di luar pintu menatap Su Xiao, yang berdiri di sampingnya dengan wajah hitam. Dia hanya ingin mengulurkan tangan dan memeluknya, memberi isyarat agar dia tidak bersemangat. Boom! Su Xiao menendang pintu ruang VIP hingga terbuka tanpa ekspresi dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Julian, Su tersenyum dan menatap pramuniaga yang menutupi wajahnya di sampingnya. Dia melihat sosok yang dikenalnya dan menyeringai. Oh, Tuan datang. Sue tertawa bahwa kamu mengabaikan para tamu, kamu tahu.
Pria ini adalah Hulian yang kembali yang mengejar Wang Ying beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyukaimu, MB. Su terkekeh dan menamparkan wajah Julian membuat suara beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Hulian menutupi wajah Lao Gao yang bengkak dan menatap Su Xiao dengan takjub. Dia tidak pernah menyangka Su Xiao berani memukul dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Apakah dia tidak takut pada keluarganya? Su Xiao sangat marah. Hulian pasti telah membalas dendam saat terakhir kali dia menyamar sebagai pacar Wang Ying. Itu semua karena dia melibatkan orang lain. Tentu saja, dia marah. Jika dulu, Su Xiao mungkin khawatir tentang identitas Hulian, tetapi sekarang berbeda. Dia memiliki kekayaan lebih dari 1 juta, dan dia juga merupakan pemegang saham hotel terbesar kedua di kota itu. Selain itu, akhir-akhir ini, kemampuan Su Xiao menjadi semakin kuat, yang membuatnya merasa sedikit gembira. Su Xiao, beraninya kau memukulku. Wajah Hulian hitam menjadi ungu, dan dia tertawa dan meraung pada Su. Haha, kaulah yang bertarung. Apa kualifikasimu untuk memanggilku? Beranikah kau mengatakan bahwa apa yang kau dapatkan sekarang, apa yang kau kenakan dan gunakan, yang mana yang diperoleh dengan usaha sendiri? Bukankah itu semua dari orang tua dan keluargamu sendiri? Meskipun aku punya sedikit dari keluargaku sendiri, aku merasa tenang. Tidak sepertimu, aku hanya bisa mengandalkan orang tuaku untuk meninggalkan apa yang diberikan keluargamu kepadamu. Kau bukan apa-apa. Su tertawa dan menatap Hulian yang sedang marah dan mencibir. Kau orang yang kembali. Kurasa kau bajingan kura-kura. Apakah kau diajari sifat ini di negara asing selama beberapa tahun? Sampah Su Xiao membuat wajah Hulian hitam dan merah, dan rambutnya hampir berdiri. Sue menertawakanmu. Kau cari mati saja. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu bosmu bahwa kau telah memukuli klienmu, sehingga kau bahkan tidak memiliki pekerjaan ini. Saat itu, aku akan melihat bagaimana kau bisa bersama Wang Ying. Wang Ying hanya bisa bahagia bersamaku. Kau sama sekali tidak bisa mendukungnya. Teriak Julian. Haha, Xiao Liu, segera beritahu Departemen Hukuman, laporkan bahwa aku telah memukuli klienku dan minta dia untuk menghukumku dengan gaji setengah bulan. Su berkata kepada gadis di sampingnya sambil tersenyum. Aku tidak butuh kau untuk menghakimi hubunganku dengan Wang Ying. Apa yang kau lakukan? Aku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Kau dicurigai telah memukuli staf perusahaan kami. Kau lihat wajahnya bengkak. Aku pikir kau perlu mengganti biaya pengobatan. Kalau tidak aku akan segera memberitahu Departemen Keamanan untuk menyeretmu keluar. Su berkata sambil tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ya, Su Xiao, kau cukup kejam. Halo, aku bertanya padamu, apakah aku yang telah melukai wajahmu? Julian mencengkeram kerah baju pramuniaga itu dan bertanya dengan kejam. Aku tidak tahu. Ketua Tim Su, aku baik-baik saja. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pramuniaga itu melihat gaun Hulian. Aku khawatir itu akan menghabiskan kerja kerasnya selama beberapa tahun. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia ganggu demi keadilan, jadi dia segera menasihatinya. Kamu, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, Hulian, seorang penjahat dengan kekurangan, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Hahaha, Su Xiao, kamu lihat orang-orang mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Apalagi yang harus kamu katakan? Hulian menatap Su dan tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya yang bengkak dan tertawa. Mungkin dia pikir dia telah menghasilkan uang. Ayolah. Keterbelakangan mental, aku sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk menemanimu di sini omong kosong. Sebaiknya kau pergi bola-balik dari mana, tempat kecil kita tidak tahan dengan lemparanmu. Su Xiao memberi isyarat perpisahan dan mencibir. Apa maksudmu, pergi bolak-balik? Aku di sini untuk menyewa rumah. Begitukah caramu mengusir tamu? Julian bertanya balik. Apakah kamu di sini untuk menyewa rumah? Kali ini Su Xiao yang tidak dapat memahaminya. Dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan generasi kedua yang kaya itu. Sejauh yang ia uraikan, dengan harta keluarganya, mungkin mudah untuk membeli rumah termahal di sini. Tentu saja, aku baru saja kembali dari Inggris, dan keluargaku belum siap untuk memberiku villa, jadi aku harus merendahkan diri dan menyewa yang terbaik di sini. Apa, Su Xiao? Apakah kau akan mengusir tamu-tamu itu?
Itu adalah tabu besar dalam bisnismu. Kata Julian serius. Jika itu tamu sepertimu, aku akan mengusirnya bahkan jika aku tidak melakukannya. Su Xiao berpikir dalam hati, melihat Hulian mengatakan sesuatu seperti itu, Su Xiao dengan enggan menanggapinya dengan serius. Aku seharusnya tidak datang untuk menunjukkan rumah itu kepadamu, dan aku tidak bertanggung jawab atas yang termahal. Nuo, itu dia. Dia adalah perantara yang bertanggung jawab atas yang paling mewah. Su tersenyum pada penjual Nunu yang baru saja ditampar oleh Julian. Baiklah, itu tidak baik. Kudengar kau adalah raja penjualan di perusahaanmu. Bagaimana bisa kau tidak membiarkan dirimu berjualan? Baiklah, aku sudah muak dengan villa-villa asing di negara asing itu. Kali ini, aku ingin beberapa yang ringan. Kurasa perumahan komersial biasa cukup sesuai dengan seleraku. Baiklah, sekarang biarkan kau berani untuk sementara waktu. Saat tiba saatnya untuk melihat rumah itu, aku akan melihat bagaimana aku menyiksamu. Hulian menghubungi seorang pria baik sejak kemarin. Selama Su Xiao membawanya ke sebuah rumah, pria itu akan membuat sesuatu di rumah itu terlebih dahulu, dan kemudian dia akan melihat bagaimana dia akan berakhir. Saat membayangkan Su Xiao mempermalukan dirinya sendiri di depan matanya, Hulian menjadi bersemangat. Menatap Hulian dengan mata berbinar, Su Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak memperdalam kewaspadaannya terhadap satu sama lain. Dengan kecerdikan pria ini, dapatkah dia menemukan dirinya untuk membeli rumah? Kemungkinan komet menabrak bumi tidak serendah itu. Baiklah, sekarang aku punya 3 kamar di tanganku, dan aku khawatir hanya villa Si Heyuan di Li Siqiyuan yang cocok untukmu. Apakah menurutmu itu baik-baik saja? Kata Su sambil tersenyum, tetapi dia sudah meninggalkan satu mata di hatinya. Tidak masalah, kamu bisa mulai kapan saja. Hulian cepat menjawab, namun, akan ada orang lain yang akan pergi melihat rumah bersamaku sebentar lagi. Aku harap pemimpin Su tidak keberatan. Melihat senyum misterius Hulian, Su Xiao hanya merasa tidak nyaman seperti bulu kuduk. Merinding, pikiran kentut, ayo pergi. Apakah kamu pikir semua orang sebebas kamu? Su berkata sambil tersenyum dan berbalik untuk mengambil kunci rumah. Haha, Hulian menatap punggung Su Xiao dan mencibir, Su Xiao, aku harus membuatmu kehilangan kedewasaanmu hari ini, dan biarkan Wang Ying tahu siapa yang benar. Aduh, pikir Hulian, tanpa sengaja bertemu wajahnya yang bengkak, tidak bisa menahan erangan keluar dari suara itu, menarik penonton di sekitar penjual itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Kau cari mati saja, minggir dari sini, Hulian berteriak, dan kerumunan itu pun bergegas pergi. Su Xiao pergi ke kantor Liu Meili dan meminta kunci rumah padanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Liu Meili menatap Su Xiao dan berjalan keluar dari pintu kantor. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Su Xiao, ketua hari ini. Namun, Su Xiao sudah pergi begitu saja. Liu Meili mendesah tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke tempat duduknya untuk terus memeriksa dan menyetujui dokumen. Ketika Su Xiao tiba di lantai bawah, Hulian telah menunggunya lama sekali. Di sampingnya berdiri seorang wanita, yang berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia luar biasa, anggun, dan menawan. Selain itu, setelah memakai riasan tipis, kita hanya bisa melihat bahwa dia berusia 30-an. Dapat dilihat bahwa wanita ini pastilah seorang wanita cantik setingkat penyihir saat dia masih muda. Adapun mengapa Su Xiao dapat melihat usianya yang sebenarnya sekilas, bagaimanapun juga, dia memiliki kemampuan tingkat tinggi untuk menyegarkan, dan seni mengamati fase juga termasuk dalam lingkup keterampilan medis. Su Xiao tidak hanya dapat melihat usianya, tetapi juga melihat bahwa dia tampaknya memiliki beberapa penyakit aneh. Namun dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, kemalangan datang dari mulut. Jika Anda bertemu seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa Anda sakit, saya khawatir lebih baik tidak dimarahi sampai mati. Dan Su Xiao selalu merasa bahwa wanita ini sangat akrab, terutama akrab. Dia sepertinya pernah melihatnya dimanapun, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ketua Tim Su, saya ingin memperkenalkan Anda kepada wanita cantik ini. Namanya Su Mingyue, dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Kata Julian, Bibi Su, Anda tidak perlu memperkenalkan yang ini, Su Xiao. Halo, Sue, senang bertemu Anda. Su Mingyue dengan murah hati mengulurkan tangannya dan menjabat Su Xiaoying. Su Xiaoying hanya menariknya kembali saat menyentuh tangan giok masing-masing,
tanpa ada niatan untuk saling memanfaatkan. Detail kecil ini membuat Su Mingyue mengernyitkan alisnya, dan kesannya terhadap Su Xiao menjadi jauh lebih baik. Keke, Tuan Su, perjalanannya jauh sekali. Biar aku antar kamu ke sana dan menghemat biaya taksi. Hulian tidak lagi memamerkan BMW X9-nya sepanjang waktu. Mulai sekarang, dia sesekali mengayunkan kunci mobilnya, karena takut orang lain tidak tahu mobil apa yang dikendarainya. Meskipun perusahaan memiliki mobil khusus yang disiapkan khusus untuk mereka yang melihat-lihat rumah, Su Xiao tetap merasa jijik dengan semangat Hulian yang begitu besar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil mobilnya. Dia ingin melihat pesawat seperti apa yang akan dibuat Hulian. Sepanjang jalan, Hulian mengira dia adalah pameran mobil yang sangat elegan. Dia menoleh ke timur dan barat dan memberitahu Su Xiao bahwa dia tidak membuat banyak mobil. Tidak. Ini seperti gokar. Begitu dia keluar dari mobil, Sue hampir pingsan. Namun karena kehadiran Su Mingyue, dia memaksakan diri untuk menahannya. Sebaliknya, Su Mingyue ditumbangkan sepenuhnya oleh Hu Lihuang. Kenapa dia keluar dari mobil seperti tidak ada orang lain? Su Xiao memaksakan diri untuk pusing, sulit untuk menemukan kunci untuk membuka pintu, meskipun itu adalah si Heyuan, tetapi hampir sama dengan villa biasa. Luasnya seluas setengah lapangan sepak bola. Ada 3 bangunan indah di timur, barat dan selatan. Gaya dekorasinya mirip dengan bangunan kuno. Terutama yang di tengah sangat mewah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kamar tidur pangeran di istana. Di belakang rumah, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, dan ada ladang bunga yang dipangkas rapi. Ada semua jenis bunga aneh. Tampaknya mantan pemilik rumah itu pasti sangat menyayangi ladang bunga ini. Selain itu, pemilik asli rumah itu juga secara khusus memberitahu kami untuk merawat setiap tanaman di sini dengan baik. Sewanya mungkin rendah, tetapi semua yang ada di sini tidak boleh rusak. Selain itu, menurut pemilik asli, jika dia tidak memiliki urusan mendesak untuk ditangani, dia tidak akan menggantung rumah di sini. Su Xiao berpikir bahwa sebagai anak dari keluarga besar, Hulian pasti memiliki banyak pelayan untuk melayaninya dalam kehidupan sehari-harinya. Bunga-bunga dan tanaman ini juga harus dirawat, jadi dia ingin menyerahkan rumah itu kepadanya. Sebenarnya, Su Xiao sangat menyukai rumah itu, baik dari segi dekorasi maupun desain. Su Xiao juga bersumpah bahwa jika dia punya uang, dia harus membangun rumah seperti ini. Cek, tidak bagus. Lihat gaya arsitekturnya, sama seperti villa-villa mewah yang aku tinggali di Inggris. Sambil berjalan, Julian terus mengamati lingkungan sekitarnya. Apa-apaan ini? Jauh berbeda dengan hamparan bunga besar di luar negeri yang menanam bunga lokal seperti itu. Petik 2. Dekorasinya tidak bagus. Terlalu kuno. Dibandingkan dengan gaya retro di luar negeri, ini seperti mengayunkan pisau besar di depan Guangdong. Lihatlah kolam renang ini. Kecil sekali. Apa gunanya? Dibandingkan dengan kolam renang pribadi di luar negeri, kolam renang ini terlalu kecil. Hulian mengatupkan mulutnya dan mendesah, seolah-olah dia harus memberitahu mereka bahwa dia pernah tinggal di luar negeri. Itu sungai. Su Xiao menatap Hulian yang merasa senang dengan dirinya sendiri dengan mata yang melihat orang yang terbelakang mental. Potong, tentu saja aku tahu. Kata Hulian, memegang telepon genggam yang terus berdering untuk menjawab telepon. Aku tidak tahu apakah itu untuk meredakan rasa malunya sendiri atau semacamnya. Petik 2. Petik 2. Su terdiam sambil tersenyum. Bagaimana pendapatmu tentang rumah ini, Nona Su? Su tertawa melihat ke satu sisi yang terdiam, mengagumi Su Mingyue yang mendekorasi villa sendirian untuk mengatakannya. Dia pikir karena Su Mingyue datang bersamanya, kebanyakan dari mereka seharusnya adalah kerabat jauh Hu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Hu begitu berhati-hati sepanjang jalan dan masih saling menyanjung dari waktu ke waktu? Menurutku, bagus sekali. Idenya baru, gaya arsitekturnya indah, dan udaranya juga segar. Selain itu, bunga-bunga dan tanaman ini benar-benar cantik. Pemilik asli rumah ini pasti juga berhati kekanak-kanakan. Su Mingyue awalnya tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. Itu kebalikan dari apa yang dikatakan Hulian tadi, tetapi seharusnya tidak disengaja. Itu wajar, pemilik asli rumah ini sangat menyayanginya. Su berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Hulian di sana sudah menelepon. Dia berpura-pura datang dengan wajah santai dan bertanya.
Su Xiaogang menatapnya dan menangkap alur cerita yang cepat di matanya. Tidak ada, hanya saja Nona Su memuji rumah itu. Su berkata sambil tersenyum, secara sadar menjaga jarak dari Julian, dan lebih waspada padanya. Tetapi ketika rumah itu hampir berakhir, tidak ada yang aneh bagi Julian. Satu-satunya hal adalah dia terus mengomentari apa yang buruk dan jelek tentang rumah itu sepanjang jalan, tetapi itu diredakan oleh Su Xiao, yang membuat Julian merasa malu. Sial, aku hampir tergerak olehnya. Aku benar-benar mengira aku di sini untuk menyewa rumah. Julian berpikir getir dalam hatinya. Tepat saat dia hendak pergi, Julian tidak menunjukkan niat untuk menyewa rumah itu, tetapi dia tiba-tiba berhenti, menatap Su dengan misterius sambil tersenyum dan berkata, "Ketua Tim Su, apakah kamu percaya pada metafisika Feng Shui?" Hah, Su Xiao sangat terkejut, mengapa Julian mengajukan pertanyaan ini, akademisi Feng Shui tingkat lanjut, harus dianggap mempercayainya. Aku percaya, ada apa? Apakah Hu juga tertarik dengan ini? Sue bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, saya sangat suka mempelajari Feng Shui pada saat-saat biasa. Julian menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Dan tahukah kamu mengapa aku tidak pernah menyebutkan menyewa rumah ini? Karena aku merasa rumah ini sangat aneh. Bagaimana? Su tertawa. Bahkan Su Mingyue menoleh dengan rasa ingin tahu dan menatap Julian. Semakin besar keluarganya, semakin dia peduli dengan tahayul seperti Feng Shui. Itu bukan tahayul. Lagi pula, orang-orang dalam bisnis besar sangat memperhatikan hari keberuntungan zodiak dan hal-hal lainnya, bukan untuk hal lain, tetapi untuk pertanda baik. Rumah ini telah berada di tangan Su Xiao selama setengah tahun. Dia telah membaca Feng Shui semua rumah di tangannya. Belum lagi pertanda geomantik yang normal dan indah, terutama rumah ini, benar-benar merupakan tanah harta karun pertanda geomantik yang sempurna dengan sumber daya keuangan yang melimpah dan keluarga yang bahagia. Sekarang setelah Julian mengatakan kata-kata seperti itu, Su Xiao tidak bisa tidak memikirkan kinerja Julian yang tidak tepat dan tidak normal hari ini. Huda Sao, kamu boleh makan dengan bebas, tetapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku sudah lama melihat rumah ini, rumah Tuan Zhou, yang terkenal di dunia. Sama sekali tidak ada masalah. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang tuan jika kamu adalah tongkat dewa yang makan dan minum sepanjang hari. Biar ku beritahu, lihatlah desain geomantik ini. Jembatan air yang mengalir ditempatkan di tiga teratas. Tenggara dan barat adalah rumah-rumah. Gerbangnya terletak di utara dan bagian belakang matahari. Jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, akan ada beberapa hal aneh. Julian meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata dengan sangat dibuat-buat. Yah, apa yang aneh tentang itu? Su Xiao berkata, mendengarkan Julian berbicara banyak, selain kalimat pertama, sisanya benar-benar omong kosong. Jika dia dengan hati-hati menyelidiki, menangkap hantunya beberapa hari yang lalu, aku khawatir dia tidak akan memiliki wajah untuk berpura-pura sekarang. Baiklah, lihatlah. Ladang bunga itu jelas merupakan tempat yin yang agung. Begitu Qi yang seseorang berdiri di sana, selama kedua sisinya netral, tanahnya akan runtuh. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Julian berpura-pura berkata dengan ngeri, haha, omong kosong. Meskipun ada banyak tanaman peneduh yang ditanam di ladang bunga itu, tidak akan pernah ada pohon yang menetralkan yang milik orang-orang, yang menyebabkan tanah runtuh. Su berkata dengan wajah lucu bahwa 258 ini lebih baik daripada metafisika Feng Shui di depannya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Haha, Ketua Tim Su, kamu bilang aku omong kosong. Bagaimana kamu tahu Huatian baik-baik saja? Apakah kamu belajar Feng Shui? Julian bertanya sebagai balasan, bahkan Su Mingyue menatap Su dan tersenyum, menunggu jawaban pihak lain. Aku tidak bisa berbicara tentang penelitian, tetapi sama sekali tidak ada masalah dengan ladang bungamu ini. Jika Huda Sao tidak menyewanya, dia tidak akan menyewanya. Tolong jangan memfitnah keamanan rumah di tanganku, atau aku akan menuntutmu karena memfitnah properti orang lain secara ilegal. Su menjawab sambil tersenyum. Karena kamu tidak tahu banyak tentang hal itu, mari kita bertaruh. Aku berani bertaruh bahwa ada yang salah dengan Huatian. Jika kamu berdiri di sana, aku akan kalah. Tetapi jika terjadi kecelakaan runtuh atau semacamnya, bahkan jika kamu kalah,
tinggalkan saja Wang Ying untukku dan ganti rugi atas kerugian mentalku. Bagaimana dengan itu? Hulian berkata begitu cepat sehingga dia tidak ingin memberi Su Xiao waktu untuk bereaksi dan berpikir. Setelah itu, dia berbalik dan tampaknya telah memutuskan bahwa dia akan menang. Hah, Su Xiao tiba-tiba menyadari ketidaknormalan Hulian. Jika dia ingin menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia tidak harus terus-menerus berpegang pada masalah Huatian. Sekarang dia bahkan ingin bertaruh untuk itu. Su Xiao, yang telah siap sejak lama, tidak dapat menahan diri untuk tidak bereaksi. Pasti ada tipu daya di dalamnya. Apakah benar-benar ada yang salah dengan ladang bunga ini? Su Xiao sekali lagi menggunakan keterampilan metafisika geomantik tingkat tinggi untuk menganalisis tata letak rumah dan lokasi ladang bunga, dan berulang kali memastikan bahwa tidak ada masalah. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang aneh. Sejak mengendalikan elemen kayu, dia memiliki belenggu dengan beberapa bunga dan tanaman di alam. Namun, bunga dan tanaman ini selalu tidak dapat terhubung dengan kekuatan spiritualnya, dan melihat tanah ini, tampaknya semuanya telah terbalik lagi. Aneh, jelas rumah ini telah berada di tangan mereka selama setengah tahun, bagaimana mungkin seseorang datang untuk merenovasi tanaman? Bahkan jika pemilik aslinya kembali, dia harus melalui formalitas dan mendapatkan kembali kuncinya. Semakin Su Xiao memikirkannya, semakin salah itu. Kemampuan elemen tanah mengendalikan peluncuran. Kekuatan mentalnya menjadi jaringan dan menyebar ke bawah tanah. Su Xiao, yang telah menganalisis situasi bawah tanah, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Setengah meter di bawah tanah ladang bunga itu benar-benar dilubangi, hanya menyisakan lapisan tanah yang dangkal dan bunga serta tanaman di atasnya. Ruang itu mencapai 3 meter, dan semua akar bunga dan tanaman ini terpotong oleh pinggang, hampir semuanya mati. Jangan bicara tentang orang-orang, selama ada sedikit beban di atasnya, lapisan tanah yang tipis itu akan runtuh seketika, dan kemudian aku akan jatuh. Dan dari ketinggian ini, diperkirakan keabadian adalah setengah cacat. Julian, hatimu beracun. Wajah Su Xiao muram, dan dia berpikir bahwa jika dia menjadi dirinya sendiri, dia akan menjanjikan perjudian pihak lain. Jika dia jatuh begitu tinggi, bahkan jika ada tanah lunak di bawahnya, dia harus jatuh. Selain itu, pemilik asli rumah itu telah berulang kali meminta dirinya untuk mengingat bahwa dia harus melindungi bunga dan tanaman ini, tetapi sekarang dia dibunuh oleh bajingan itu, Julian. Meskipun Julian telah bersamanya sepanjang waktu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan berhubungan dengannya, dan aku tidak tahu apakah Su Mingyue mengetahuinya. Berpikir, Su tersenyum dan melihat ke satu sisi. Dia menatap Su Mingyue dengan mata bertanya. Diperkirakan wanita ini juga orang yang tidak tahu. Sekarang Huatian hancur seperti ini, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada pemilik aslinya? Su Xiao, metafisika geomantik ini adalah peristiwa yang hebat. Apakah ada masalah dengan Huatian? Su Mingyue menatap Su dengan sedikit khawatir dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kamu Hulian, demi Yin, aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Jika aku tidak mengubahmu menjadi anjing hari ini, aku tidak akan menjadi Su. Hahaha, Su Xiaokuo tidak dapat menahan tawa, menakuti Su Mingyue dan Hulian. Halo, Su, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak berani bertaruh, kamu dapat mengakui kekalahan, tahu. Aku tidak berani menyewakan rumah-rumah kumuh ini di tanganmu. Julian berteriak sambil tersenyum pada Su, bertanya-tanya apakah dia telah melihat sesuatu. Taruhan, apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang salah dengan rumah ini. Mengapa aku tidak bertaruh? Tapi aku bisa mengatakannya terlebih dahulu, Huda Shao. Jika tidak ada masalah dengan ladang bunga dan pertanda geomantik ini, apa yang harus kamu lakukan? Su bertanya sambil tersenyum. Baiklah, bagaimana mungkin semuanya baik-baik saja? Aku secara langsung telah melihatnya beberapa kali. Ada yang salah dengan Feng Shui. Petik 2. Hulian melihat Su Xiao terpancing, beberapa orang berkata dengan gembira dan percaya diri. Oh, Hu begitu yakin akan menang. Itu wajar. Jika aku kalah, aku akan menyewakan villa ini untukmu dengan harga 2 kali lipat, dan kemudian menyewakan semua rumah yang tersisa di tanganmu. Bagaimana menurutmu? Ketika Hulian datang untuk mengatakan bahwa dia bertaruh, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Wang Ying, dia benar. Wang Ying bahkan tidak memperhatikan burung itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk bertaruh?
Apakah kau membiarkan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memukul Wang Ying lagi? Bagaimana mungkin? Jangan pernah berpikir tentang itu. Bagus, itu yang kau katakan. Pertama-tama, harga villa ini tidak rendah. Kau adalah seorang pemboros besar, Sue mencibir. Jadi apa? Aku tidak bisa kalah. Hulian penuh dengan tiket kemenangan untuk berkata, Xiao Su itu, tidak akan ada masalah nyata di Huatian. Jangan terluka hanya karena dorongan hati. Su Mingyue menatap Hulian dengan wajah percaya diri dan berkata sambil tersenyum bahwa dia khawatir. Hulian memiliki pandangan yang baik tentang pemandangan ini dan dia tidak bisa menahan perasaan muram. Sue, jangan khawatir tentang dia. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu adalah hukuman atas kesombongannya, kata Julian. Su Xiao mendengarkan perhatian tulus Su Mingyue, yang juga merupakan arus hangat di hatinya. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa Su Mingyue pasti tidak bersama Hulian, dan Hulian tampaknya masih saling menjilat dengan melihat ekspresi Hulian. Jangan khawatir, Nona Su. Su berkata sambil tersenyum dan menatap Hulian. Huda Sao, selama aku berdiri di ladang bunga, aku akan bertaruh. Itu benar, selama kamu melangkah dan berjalan 2 langkah, Yang Qi dan Yin Qi tidak akan runtuh, bahkan jika aku kalah. Julian menjawab dengan cepat. Tetapi aku berpikir, hei, jangankan berjalan 2 langkah. Selama kamu menginjakkannya dengan 1 kaki, ladang bunga akan runtuh. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan Su Mingyue. Baiklah, kamu akan optimis tentang Huda Sao. Aku akan memberitahu siapa yang berbicara omong kosong dengan tindakan praktis. Su berkata sambil tersenyum, melangkah menuju ladang bunga. Hei, kamu tunggu saja jatuh. Hulian menatap sosok Su Xiao yang santai dan mencibir, tetapi ketika kaki Su Xiao berdiri di atasnya, tidak ada kecelakaan runtuh yang dikatakan Hulian. Su Mingyue juga merasa lega. Baiklah, Huda Sao, apa lagi yang harus kamu katakan? Su tertawa sinis. Faktanya, saat dia berdiri, dia menggunakan kemampuan kontrol elemen tanah untuk memperbaiki tanah di tempatnya. Jangankan 1 orang, bahkan jika sekelompok orang datang, lapisan tanah tipis tidak akan runtuh. Tetapi Hulian tidak mengetahuinya. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Su Xiao, yang berdiri di atasnya dengan aura percaya diri. Mungkinkah tanah itu belum sepenuhnya dilubangi? Julian berpikir, di mana kamu berdiri sekarang? Kamu harus berada di tengah untuk sepenuhnya menggabungkan Qi Yang Mu dengan tempat Yin yang sangat ini. Haha, Su mencibir, karena kamu ingin mati, maka aku akan memuaskanmu. Berpikir, dia berjalan perlahan ke tengah Huatian, namun, imajinasi Julian masih belum runtuh. Huda Sao, menyebarkan rumor sembarangan itu ilegal. Apalagi yang harus kamu katakan? Su Xiao berdiri di tengah ladang bunga dan berteriak kepada Hulian di luar. Bagaimana mungkin? Hulian melihat sekeliling, dan Su Xiao, yang telah berjalan keluar dari ladang bunga dengan selamat, berseru kaget. Bahkan Su Mingyue, yang berada di satu sisi, menatapnya dengan jijik. Dia mengira Hulian serius, apa yang dikatakannya mungkin benar, tetapi pada akhirnya, dia mempermainkannya dan Su Xiao. Namun, Hulian tidak memperhatikan mata Su Mingyue. Dia berteriak dan berjalan ke arah Su Xiao. Melihat sepatu Su Xiao, dia yakin itu adalah sepatu olahraga biasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak punya beban? Aku tidak tahu apakah ada beban, tetapi kamu benar-benar kalah. Sekarang, tolong penuhi taruhanmu. Su tertawa untuk bertepuk tangan untuk membuka huli dan mencabut pakaiannya yang kotor untuk berkata, "Tidak, aku tidak kalah. Benar-benar ada yang salah dengan ladang bunga ini." Hulian tidak menyerah, dia berkata dia maju, tidak ada pengecualian, apakah itu benar-benar tidak masalah? Julian berpikir untuk pergi ke tengah ladang bunga. Benar saja, tidak ada masalah. Hulian sedikit penasaran, dia tahu efisiensi adik laki-lakinya. Bagaimana mungkin ada kesalahan kali ini? Memikirkannya, Hulian juga melompat 2 kali di tengah ladang bunga, yang sangat lucu. Saat ini, dia hanya mendengar suara tanah pecah. Retakan muncul di tanah di tengah ladang bunga, dan menyebar dengan cepat. Su Xiao diam-diam menutup kendali elemen tanah. Yah, lihat, aku bilang pasti ada yang salah dengan Huatian. Hulian melompat dengan gembira dan berteriak keluar, tetapi lompatannya tidak berarti.
Tanah yang segera hancur tiba-tiba runtuh. Boom! Hulian berteriak dan jatuh. Ladang bunga dengan radius 10 meter runtuh. Pemandangan itu sangat spektakuler. Itu hanya kasihan pada bunga-bunga. Su Xiao menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Hulian sebenarnya. Su Xiao sudah meninggalkan tangannya, sama seperti adik laki-laki Hulian yang kemudian mengetahui bahwa dia menggali lubang sedalam 4 meter. Mengapa kedalamannya hanya 3 meter? Itu semua adalah penggunaan elemen tanah oleh Su Xiao. Namun, meskipun begitu, Julian masih dilempari 7 daging dan 8 sayuran, mata bintang, dia berjuang untuk duduk dari lubang. Karena kepalanya tertunduk, jadi dia sangat gila sehingga rambutnya telah berubah menjadi kepala tanah liat yang meledak, dan ada banyak bunga yang tidak dikenal, yang membuatnya semakin konyol. Ya Tuhan, sepertinya Huda Sao, yang sering menghantui kelab malam pusat pemandian, belum dilubangi. Lihat pria ini dengan cukup yang, itu baru saja meledak. Su Xiao berjongkok di tepi lubang, menatap Hulian, berkata sambil tersenyum. Batuk apa yang bukan yang? Mengapa kamu berdiri di sini? Aku membiarkan mereka melakukannya sebelumnya. Mengapa kamu? Hulian menatap Su Xiao di atas dan meludahkan lumpur di mulutnya. Dia berkata dengan marah. Tanpa diduga, dia mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa tindakan pencegahan apapun. Su Mingyue, yang ingin melihat apakah sesuatu terjadi pada Hulian, mengerutkan kening, tetapi Hulian tidak menyadari bahwa dia telah terekspos dan masih berjuang di dalam lubang. Itu wajar, itu tidak mudah. Aku tidak memiliki banyak yang seperti Huda Sao. Mungkin Yinki di bawah ini juga menyukai Yangkimu, jadi aku tidak tahu apakah aku ingin menarikmu ke bawah untuk bermain. Su Xiao khawatir dengan IQ Hulian. Tanpa diduga, teaser ini bahkan mengatakannya sendiri, yang hanya menghemat waktu. Ahahaha, Su Xiao. Kamu kalah. Kamu lihat, aku mengatakan bahwa ada yang salah dengan Huatian. Haha, Su Xiao, kamu kalah. Mulai hari ini, Wang Ying akan menjadi milikku. Julian merangkak keluar dari lubang dan berbalik untuk melihat kekacauan di belakangnya. Tampaknya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, tidak bisakah kedua kekurangan ini menjadi kerusakan otak? Ini bukan hanya Su Xiao, tetapi juga Su Mingyue, yang baru saja merenung bahwa dia memandang Hulian dengan semacam keterbelakangan mental. Hulian tidak tahu bahwa dia baru saja mengatakan yang sebenarnya. Dia menganggap mata mereka sebagai ketakutan Su Xiao terhadapnya dan penghargaan Su Mingyue terhadapnya. Dia menggelengkan kepalanya yang bingung dan menangis dengan gembira. Mengapa lubang ini muncul? Apakah kamu tidak memiliki tekanan di hati Huda Sao? Su berkata dengan senyum yang dalam. Haha, tidak perlu dikatakan, ini adalah adik laki-lakiku. Aku menghitungnya dengan pencapaianku yang maju dalam geomansi. Hulian hampir mengatakan bahwa dia keceplosan. Dia dengan cepat menebusnya, tetapi mata Su Mingyue penuh dengan kekecewaan. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu seharusnya menggalinya sendiri, kata Su sambil mencibir. Apa yang kau bicarakan? Sue menertawakanmu karena menginjak kuda. Hulian mendengar kata-kata Su Xiao, dan langsung melompat setinggi 3 kaki dan menangis. Ekspresinya seperti tidak ada perak di sini. Sekarang mata Su Mingyue penuh dengan sindiran dan kekecewaan. Dia pikir Hulian adalah pria yang baik sebagai orang yang kembali. Siapa yang tahu bahwa dia akan memiliki rencana seperti itu untuk membuat Su tersenyum. Adapun mengapa Su Xiao hanya berjalan ke tanah dan mengapa itu tidak runtuh, dia mengabaikannya. Omong kosong, aku tidak mengatakan apa-apa, kau sendiri yang mengatakannya, bukan, Nona Su. Su berkata sambil tersenyum dan menatap Su Mingyue. Yah, Julian, aku tidak menyangka kau akan melakukan ini. Apakah tanaman ini tidak bernyawa? Jika ini adalah karakter yang telah kau tunjukkan, aku pikir perlu bagiku untuk mempertimbangkan kembali apa yang kau katakan hari ini. Su Mingyue berkata dengan dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan menyapa Su Xiao dan pergi. Saat ini, hanya ada Hulian yang berlumuran lumpur dan Su Xiao di satu sisi. Hulian menemukan bahwa penyamarannya baru saja disingkirkan sepenuhnya. Melihat punggung Su Mingyue, wajah Hulian menjadi hampir putus asa. Itu semua karena Sue tertawa. Ya, karena dia hampir setengah berhasil. Itu semua salahnya. Julian menatap Su dengan senyum kejam. Dia benar-benar lupa bahwa dialah yang melakukan pekerjaan itu dan dialah yang membuat taruhan. Su Xiao,
Hulian menatap Su dengan menggertakkan gigi, tertawa dan meraung. Haha, Hulian, sekarang hanya ada kamu dan aku yang tersisa di sini, dan kamu tidak perlu berpura-pura. Sue tertawa, katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Tubuh Hulian gemetar karena marah dan menyingkirkan tanah kotor di tubuhnya. Su Xiao perlahan mendekatkan tubuhnya ke Hulian, menjepit telinganya dan mengatakan sesuatu yang membuat pori-pori Hulian merinding. Sebenarnya, aku akan menjadi kekuatan super. Kudamu kentut. Hulian meraung. Su tersenyum dan menunjukkan tangannya. Lihat, sejujurnya tidak ada yang percaya. Ayolah, Huda Shao, kaulah yang tidak bisa mencuri ayam. Jangan lupakan taruhan kita. Apa yang kau katakan adalah, selama aku aman dan sehat. Jika kau jatuh, itu masalahmu. Ingatlah untuk pergi ke agen untuk membayar uang muka. Dan ingat untuk mengatakan bahwa penjualnya adalah Su Xiao. Terima kasih atas komisi yang kau bawa untukku, dan rumah besar ini. Su berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Julian. Apa taruhanmu? Kenapa aku tidak tahu? Hulian juga menegang, lalu matanya menoleh, berkata dengan sofisme. Haha, Sue mencibir, mengulurkan tangan dan menekan ponselnya, yang dia simpan di sakunya. Oh, Hu begitu yakin dia akan menang. Itu wajar. Jika aku kalah, aku akan menyewakan villa ini untukmu dengan harga 2 kali lipat, dan kemudian menyewakan semua rumah yang tersisa di tanganmu. Bagaimana menurutmu? Petik 2 titik 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 petik 2. Yang diputar di ponsel adalah taruhan yang baru saja dibuat Hulian. Kamu tidak perlu berpikir untuk menghapus rekaman itu. Nona Su hadir saat itu. Jika kamu ingin pendapat Nona Su tentangmu menambahkan janji yang diingkari, itu terserah padamu. Maksudmu? Hulian menggertakkan giginya dan ingin memarahi leluhur generasi ke-18 Uni Soviet, tetapi ketika dia sampai di mulutnya, dia hanya bisa mengatakan satu kata. Itu sama dengan satu sama lain. Jika kamu tidak harus kenyang dan tidak ada yang harus dilakukan, datanglah ke sini dan bersenang-senanglah. Siapa yang tahu apa yang salah denganmu? Aku benar-benar tidak mengerti arti dari apa yang kamu lakukan. Su Xiao memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Hulian telah membuat lingkaran besar hanya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apa gunanya bahkan jika dia direkrut? Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang ini terlalu membosankan. Kamu tentu saja kamu tidak tahu. Aku akan. Julian ingin berbicara tetapi berhenti. Aku tidak tahu apa. Aku hanya tahu bahwa kamu harus mengganti rugi atas hilangnya rumahku. Lihatlah ladang bunga yang bagus, kerusakan macam apa yang telah kau buat. Pada saat itu, ingatlah untuk menelepon akunku bersama-sama, dan kedua rumah itu akan disewakan sesegera mungkin. Demi memberiku villa sebesar itu, aku hampir tidak bisa memberimu diskon 9,9%. Jangan sebutkan itu. Kau begitu bersemangat sehingga kau seharusnya menjadi. Su berkata, menatap Hu sambil tersenyum. Kita bersama siapa? Ya. Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memikirkan tentang mengelola akun. Kalau besok aku tidak bisa melihat prosedur serah terima ketiga rumah ini, rekaman ini akan dipublikasikan di situs web utama, supaya semua orang bisa tahu orang tidak jujur macam apa Hulian itu. Su berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Hu. Dia mengusap lumpur di telapak tangannya ke jas merek terkenalnya, yang harganya puluhan ribu yuan, berbalik dan pergi dengan sedikit nyanyian di mata Hulian yang berkabut. Boom! Dalam beberapa detik setelah Su Xiaogang pergi, tanah di bawah Hulian, yang hendak berdiri, mengeluarkan suara keras. Hulian jatuh lagi tanpa berteriak. Su Xiao, aku akan membuatmu membayarnya. Hulian meraung dengan suara penuh kebencian di dasar lubang. Di sisi lain pintu, Su melepaskan tangan kirinya yang terkepal dengan senyum buruk, dan kendali elemen tanah dibatalkan. Setelah kejadian ini, saya khawatir Hu tidak dapat menemukan masalahnya sendiri untuk sementara waktu, tetapi saya tidak tahu apakah dia tahu keberadaan Wang Ying. Su Xiaoben ingin menipu Hulian, tetapi jika Hulian tahu di mana Wang Ying berada dan tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain, dia tidak akan memiliki waktu luang untuk mempermainkannya. Tetapi ini juga keegoisan Su Xiao, yaitu keinginannya untuk memiliki Wang Ying. Dia telah secara tidak kentara menganggap Wang Ying sebagai miliknya sendiri. Dan melalui perjalanan hari ini, Su Xiao semakin mahir dalam mengendalikan dan menggunakan elemen-elemen aneh ini. Dia berpikir bahwa cepat atau lambat, dia akan pergi ke rumah Wang Ying untuk menikahinya. Ketika saya kembali ke perusahaan, sudah hampir pukul 4 sore, dan saya punya waktu 2 jam untuk pulang kerja.
Sekarang saya rasa saya tidak perlu sibuk ketika kembali ke perusahaan. Lagi pula, semua rumah di tangan saya telah terjual, dan semua penjualan tahun ini telah selesai. Dalam hal dokumen persetujuan, saya mungkin juga menambah kekacauan pada Liu Meili. Jadi Su Xiao menelepon Liu Meili, pemimpin kelompok. Akibatnya, dia diberitahu oleh sekretaris pihak lain bahwa dia secara misterius ditelepon oleh manajemen senior perusahaan. Dia tidak tahu apa yang salah. Jadi Su Xiao harus mengatur agar pihak lain ingat untuk menyiapkan kunci ketiga rumahnya besok, dan seseorang akan pergi untuk menangani prosedur serah terima, yang membuat adik perempuan sekretaris itu berseru. Tanpa diduga, Su Xiao membuat 3 pesanan dalam satu sore. Layak menyandang reputasi perusahaan sebagai raja penjualan. Konon, perbuatannya telah diwariskan kepada ketua dewan direksi. Su Xiao meminta sekretarisnya untuk menutup telepon dan meletakkan ponselnya. Rasa hampa muncul dari hatinya. Wang Ying telah menghilang begitu lama. Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan kecuali bekerja setiap hari. Ya, senang rasanya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dalam kehidupan yang membosankan seperti sebelumnya. Akan semudah sekarang, Su Xiao merindukan Wang Ying setiap hari plus. Su Xiao menatap matahari yang siap kembali ke barat, dan tiba-tiba teringat Jiang Ke. Gadis cantik dan lincah ini, aku tidak tahu bagaimana dia bekerja dalam lukisan mimpi yang telah lama dia dambakan. Bagaimanapun, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, jadi sebaiknya aku pergi menemuinya. Bagaimanapun, aku pernah bekerja dengannya, dan aku punya beberapa perasaan, terutama ciuman hangat yang dia berikan padanya di awal, yang membuat Su Xiao merasa sedikit bingung. Sekarang Su Xiao membeli beberapa makanan penutup yang disukai para gadis di toko makanan penutup bertema Aidu Omali di jalan. Ketika asisten toko melihat Su Xiao mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan saldo di kartu lebih dari 5 juta yuan, matanya langsung berubah menjadi bintang-bintang kecil. Dia terus-menerus memuji Su Xiao, tetapi semuanya langsung diabaikan oleh Su Xiao. Bagaimana mungkin bubuk kasar dan biasa-biasa saja ini dibandingkan dengan kecantikan murni Jiang Ke yang akan segera ditemuinya. Su Xiao datang ke lantai bawah gedung kantor Huameng sesuai dengan alamat di kartu namanya yang diberikan oleh Li Kai, manajer umum Huameng terakhir kali. Meskipun tidak semegah hotel abad baru, tempat ini jelas merupakan kelas menengah dan atas. Halo, di studio mana Nona Jiang Ke bekerja? Begitu dia memasuki pintu, Su Xiao bertanya kepada resepsionis wanita sambil tersenyum. Oh, halo, Tuan. Anda mengatakan Jiang Ke menutup diri di studio 11. Dia berkata dia tidak ingin ada yang mengganggunya. Resepsionis wanita itu menatap Su Xiao. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh dengan kecantikan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gila. Su Xiao memberinya perasaan seperti anak laki-laki besar di sebelah, dan senyum sopan tadi tidak sama dengan saudara laki-laki muda yang menyusup ke atmosfer sosial. Diam, baiklah, begitu. Terima kasih. Apakah kamu Jiang Ke? Tolong. Wanita resepsionis itu memberi Su senyum cemerlang dan bertanya dengan berbisik. Oh, itu seharusnya teman. Su Xiao berpikir sejenak dan menjawab, lalu berbalik untuk mencari studio A11. Teman, kurasa baiklah, hubungan itu pasti tidak sederhana. Resepsionis itu berbisik sambil tersenyum. Xiao Jing, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Seorang rekan datang dan bertanya. Hehe, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Dewi Ke yang baru saja datang ke studio kita sudah memiliki seorang majikan. Resepsionis, Xiao Jing, berkata dengan misterius. Tidak, kamu bilang Jiang Ke sudah punya teman pria, ya? Pasti ada banyak orang yang mengejar wanita cantik setingkat ini. Bagaimana dengan itu? Apakah pria itu tampan? Tanya seorang gadis gemuk yang sedikit maniak bunga. Itu bukan untuk mengatakan, itu sangat keren. Dan suaranya sangat sangat hangat. Itu Tuhanku, Xiao Jing berkata, menutupi wajahnya dengan wajah konyol. Ayolah, sama sepertimu, ada baiknya ada yang memintanya, dan kami akan memperhatikannya. Aduh. Itu hanya kasihan bagi serigala penyendiri di kelompok kami. Seseorang mengatakan kepada saya kemarin bahwa biarkan saya membantu mereka mengejar Ke. Rekan kerja lainnya berkata dengan sedikit penyesalan. Siapa yang peduli dengan mereka? Tinggalkan kami yang cantik-cantik dan perjuangkan seseorang yang mengabaikan mereka.
Seorang rekan kerja wanita berkata dengan marah. Oh, jangan terlalu khawatir. Waktu aku lihat pacar Kor masuk, dia bawa tas belanja Aidu Omalet. Aidu Ai, ku dengar makanan di sana super enak dan mahal. Kata Xiao Jing dengan mata penuh bunga. Benarkah? Bagus sekali. Aku sangat senang hari ini. Aido Omali, haha, nanti kita ambil saja. Tidak, kita tanya dengan sopan saja. Su Xiao tidak tahu kalau meminta jalan telah menarik perhatian dan, kepanikan, para gadis di meja resepsionis. Kalau tahu, dia akan berkata dengan marah, bagaimana? Apa salahnya jadi tampan? Sebenarnya, Su Xiao sangat tampan, hanya karena dia dulunya ngantuk dan lesu seharian. Sekarang, sejak dia punya sistem, dia sudah menguasai afinitas 4 elemen air, api, kayu, dan tanah dalam 5 elemen, dan temperamennya pun berubah drastis. Itu versi nyata dari akar rumput yang menjadi seorang pria. Su Xiao mencari studio A11 satu persatu di sepanjang koridor yang lebar, dan akhirnya menemukan studio di ujung koridor. Dia mendorong pintu dengan lembut, tahu bahwa tidak ada suara yang diizinkan di sekitarnya saat dia sedang berkarya. Itulah sebabnya dia melihat Jiang Kr, yang sendirian di tengah ruangan, melukis sketsa, tetapi pihak lain sama sekali tidak memperhatikannya dan tidak bisa melepaskan diri dari lukisan itu. Su Xiao diam-diam masuk dan menutup pintu. Matahari terbenam, dan sinar matahari yang hangat perlahan-lahan menyebar ke tubuh Jiang Kr, menguraikan fitur wajahnya yang halus 3 dimensi dan sosoknya yang indah dan bergerak, seperti peri yang turun ke bumi tanpa memakan kembang api. Su Xiao hanya menatapnya dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana? Su Xiao melihat gambar Jiang Kr semakin salah. Mengapa gambar itu semakin familiar? Yah, tunggu, bukankah itu dirimu? Su Xiao tiba-tiba bereaksi. Ternyata Jiang Kr bersembunyi dari orang lain untuk menggambar dirinya sendiri secara diam-diam. Memikirkan hal ini, Su Xiao memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Siapa? Jiang Kr akhirnya mendengar berita di belakangnya dan melihat ke belakang untuk melihat siapa dia. Dia bahkan berani mengganggunya ketika dia sedang menulis. Akibatnya, saya melihat Su Xiao Zeng menatap dirinya sendiri dengan wajah lucu. Wajah cantik Jiang Kr memerah, seperti awan merah. Dia tiba-tiba bereaksi dan membalik kertas di belakangnya. Tanpa diduga, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk merobek wajah Su Xiao. Meskipun Jiang Kr mengira dia melakukannya secara diam-diam, dia masih terlihat oleh Su Xiao. Mulutnya berkedut dan wajah tampanku, batuk. Ini saudara Su. Kapan kamu datang? Jiang Kr sedikit masam, menundukkan kepala tidak berani melihat. Su berkata dengan suara rendah sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak melihat apa-apa, aku tidak melihat apapun, kata Su sambil bercanda. Wah, bagus sekali. Tangan Jiang Kr mencengkeram ujung bajunya dengan erat, membuat Su Xiao ingin menggodanya. Aku melihatmu menggambar. Apa yang kau gambar? Su berkata sambil tersenyum, meraih buku sketsa Jiang Kr di rak kayu. Ah, tidak ada apa-apa. Jangan sentuh itu. Jiang Kr melompat seperti binatang yang ketakutan, meraih papan gambar Su Xiao, merobek papan gambar yang ada potret Su Xiao, lalu mencabik-cabiknya. Kemudian dia menatap Su Xiao, yang tidak bisa tertawa atau menangis. Itu hanya gambarku. Su tersenyum dan menatap Jiang Kr yang mengangkat kepalanya dan menunjukkannya pada dirinya sendiri. Begitukah caramu memperlakukan potretku? Kor itu, apakah kau terbiasa bekerja di sini? Su Xiao memimpin untuk memecah kebuntuan yang canggung. Wah, di sini luar biasa. Semua saudara dan saudari di studio sangat baik padaku. Jaga aku dengan baik. Begitu Jiang Kr mendengar Su Xiao berbicara tentang studionya, dia langsung berkicau seperti burung pipit kecil. Dari atasan Li Kai, hingga pembersih toilet, dia memuji semuanya. Sebenarnya, dia bisa lulus ujian karena penampilan Su Xiao yang luar biasa. Selain itu, hampir semua anggota lainnya lulus dari Akademi Seni Rupa. Dia adalah satu-satunya yang hobi. Namun, Jiang Kr bekerja beberapa kali lebih keras daripada yang lain. Selama Anda mendengar Jiang Kr berkata ya, Su Xiao akan merasa tenang. Dia menyerahkan kue itu kepada pihak lain dan melihat jam. Tanpa sadar, sudah waktunya makan malam. Lihat, aku tidak mengundangmu makan malam dengan terburu-buru terakhir kali.
Aku ingin menjadi tuan rumah malam ini untuk memberi selamat atas keberhasilanmu memasuki tempat yang selama ini kamu impikan. Bagaimana menurutmu? Su berkata sambil tersenyum. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan menghajarmu. Jiang Kr berkata sambil tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putihnya. Tidak masalah. Pesan saja abalon dan makanan laut. Kalau tidak cukup, jangan pergi. Su Xiao memberi isyarat seperti tiran lokal dan melambaikan tangannya. Hahaha, oke, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kau keluar dulu dan tunggu. Aku akan berkemas selama 5 menit. Jiang Kr kemudian mendorong Su Xiao keluar dari studio dan menutup pintu. Halo, kau tidak mengganti pakaianmu, kan? Su Xiao terlihat berantakan di luar pintu. Di studio, Jiang Kr membalik kertas gambar di papan gambar, dan 10 halaman kertas gambar penuh dengan Su Xiao. Jiang Kr merasa lega dan merapikan beberapa lipatan kertas gambar. Melihat wajah tampan Su di gambar, Jiang Kr cemberut dan menyodok wajahnya, lalu memasukkannya ke brankas seperti harta karun. Dong dong dong, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Jiang Kr, yang belum menutup pintu brankas, hampir saja mendobrak pintu itu. Kemudian melihat ke arah orang-orang kecil yang diam dan yang lainnya yang menyelinap masuk secara diam-diam, Jiang Kr menatap mereka dengan sedikit kesal, mengapa kalian di sini? Yo, aku kecewa karena ternyata itu bukan kekasih kecilmu. Xiao Jing tertawa. Halo, jangan bicara omong kosong, kita hanya teman. Jiang Kr menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Kurasa itu teman pria dan wanita. Lihat apa yang kalian berikan padaku. Cinta ada di sini. Tapi kita belum memakan kue khusus untuk pengakuan. Suamimu benar-benar orang yang tidak punya uang. Beberapa rekan kerja wanita yang ekstrovert berkata, mengulurkan tangan untuk membongkar kantong kue. Jangan sentuh ini milikku. Jiang Kr mendengar kata cinta, awan merah melintas di wajahnya, menepuk tangan pihak lain dan berkata. Kenapa? Bukankah kau baru saja mengatakan itu adalah teman? Aku bisa bilang oh, jika pria tampan itu bukan pacarmu, aku akan melakukannya. Seorang rekan kerja wanita yang cantik tertawa. Tidak, aku tidak bisa. Jiang Kr menatap dada montok masing-masing, tanpa sadar berkata, dan kemudian dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan rutinitas. Baiklah, kalian semua menggertakku. Jika kalian ingin keluar, tidak apa-apa. Bagaimana dengan setengah kue? Xiao Jing berkata, cakarnya terulur ke tubuh Jiang Kr yang halus. Jiang Kr, yang terperangkap di tempat yang sensitif, menjerit, dan kemudian beberapa wanita tertawa dan berkelahi bersama. Setelah beberapa menit, Jiang Kr berhasil membuat poni udara yang berantakan di depan dahinya dan berjalan menuruni tangga dengan sedikit rona merah di wajahnya. Dia menatap Su yang berjalan menjauh dari gedung dan menertawakan Xiao Jing dan yang lainnya, memakan kue dan berbicara. Lihatlah, mereka sangat bahagia. Aku mendambakan kehidupan yang biasa, penuh dan bahagia seperti ini. Kau bisa mencabutnya. Sebaiknya kau makan kuemu dengan cepat. Jika kau tidak memakannya, kau akan dirampok oleh Xiao Jing. Halo, kamu sisakan sedikit untukku. Kue ini lezat sekali. Ya ampun, kenapa kamu tidak memberiku pacar?